nama saya Daniel Noverian Setiawan, saya dari Universitas Kristen Duta Wacana, Prodi Desain Produk, dan saya akan menjelaskan tentang permainan yang saya kemarin coba di Morse Board Game yang berada di daerah Mojali. Permainan apakah tersebut? Permainan tersebut adalah karambol. Kenapa saya memilih karambol? Karena sebelumnya saya juga cukup suka dengan permainan meja biliar yang konsepnya itu sama dengan karambol, yaitu memasukkan bola-bola yang ada ke pocket-pocket yang sudah ada di bagian-bagian meja. Dan tujuannya yaitu juga sama, yaitu mencetak poin sebanyak-banyaknya. Lalu saya juga cukup tertarik dengan sejarah karambol yang ada di Indonesia karena tidak banyak artikel yang mencakup tentang sejarahnya yang berada di Indonesia. Tetapi saya sudah merangkum beberapa artikel yang ada di internet, dan ini adalah sejarah dari karambol tersendiri. Karambol adalah varian biliar yang dikenal dengan permainan bola kecil pada meja yang memiliki lubang-lubang di setiap ujung-ujung meja atau sudut-sudut meja, dan telah menjadi bagian integral dari budaya negara Indonesia. Permainan ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era kolonial Belanda. Awalnya, karambol dimainkan secara eksklusif di klub-klub elit, tetapi seiring berjalannya waktu, popularitasnya merambah ke berbagai lapisan masyarakat, entah itu dari yang paling kaya, yang menengah, hingga yang ya itulah. Lalu pada 1979, berdirinya Federasi Biliar Seluruh Indonesia memberi dorongan signifikan untuk mengembangkan karambol di Indonesia. FBSI atau Federasi Biliar Seluruh Indonesia mengatur turnamen dan kompetisi karambol di tingkat nasional, memungkinkan pemain Indonesia untuk bersaing secara profesional pada tahun-tahun berikutnya. Indonesia melahirkan banyak pemain karambol berbakat yang meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Hari ini, karambol telah menjadi olahraga populer di Indonesia, dimainkan di kafe-kafe permainan, pusat-pusat rekreasi, dan rumah-rumah di seluruh negeri ini. Hal ini tidak hanya menjadi permainan kompetitif, tetapi juga sebuah hiburan yang mendalam, menciptakan ikatan sosial di antara pemain dan penggemar. Dengan sejarahnya yang kaya dan terus berkembang, karambol tetap menjadi simbol keahlian dan semangat persaingan dalam dunia olahraga Indonesia. Sebenarnya, karambol itu lebih populer di India, karena di Indonesia kita kan banyaknya kan taunya kan turnamen basket, turnamen futsal, dan mungkin turnamen badminton itu juga cukup populer. Tetapi kalau untuk karambol kita jarang mendengarnya, dan memang karambol itu paling banyak digelar itu di India. Lalu saya akan menjelaskan tentang permainan karambol tersebut, yaitu karambol memiliki 4 bola yang berbeda. Entah itu kalian mau menyebutnya bola atau koin, itu terserah kalian. Yang pertama adalah bola king. Jadi bola king itu adalah bola yang harus dimasukkan terakhir pada permainan karambol ini. Lalu yang kedua ada bola striker, yang digunakan untuk membantu memasukkan bola-bola yang sudah dipilih oleh peserta. Lalu yang ketiga adalah anak karambol yang berwarna entah itu bisa putih, biru, atau dan lain sebagainya. Tetapi warnanya harus beda dengan anak karambol yang satunya lagi nanti yang saya akan bahas. Lalu anak karambol yang satunya memiliki warna yang harus berlawanan dengan anak karambol yang sebelumnya tadi, dan masing-masing juga berjumlah 9. Dan karambol memiliki meja sendiri yang memiliki ukuran yang bermacam-macam. Kemarin waktu saya ingin membeli meja karambol tersebut, pedagang meja karambol tersebut menawarkan ukuran yang 70 cm x 70 cm, 80 x 80 cm, bahkan 100 x 100 cm juga. Dan poin penting untuk meja karambol tersendiri, meja karambol itu harus diberi semacam pelumas atau pelicin. Nah, pelicinnya itu bisa berupa kristal yang disediakan, yaitu kristal yang memang khusus untuk karambol itu sendiri, bedak, maupun kemarin saya juga mencoba menggunakan tepung terigu, dan itu cuman kendalanya mahal. Dan untuk tata cara menata anak-anak karambol tersebut adalah menaruh queen di tengah, lalu memutarinya dengan anak-anak karambol dengan warna yang berbeda-beda. Tapi kemarin saya juga tahu kalau menata anak-anak karambol bisa dengan cara menumpunya sesuai dengan warnanya masing-masing dan menaruh queen di tumpukan paling atas. Lalu untuk permainan ini menggunakan sistem poin atau jumlah bola yang dimasukkan. Jadi poin yang terbanyaklah yang memenangkan permainan tersebut.
Peserta harus memasukkan bola pertama dengan cara memantulkan ke railing meja. Setelah ada yang masuk, maka bola lain yang berwarna sama tidak perlu dipantulkan lagi, jadi bisa langsung. Saat striker atau bola yang digunakan untuk memasukkan bola yang lain dilontarkan, striker tidak boleh keluar dari garis batas masing-masing peserta. Jadi di setiap meja karambol itu memiliki batasan masing-masing untuk tiap peserta bisa memainkan strikernya. Dan yang selanjutnya adalah jika king atau queen keluar dari lingkaran tengah meja papan, maka pihak yang mengeluarkannya akan berhutang satu bola yang harus ditaruh di atas raja atau queen. Lalu yang terakhir adalah peserta tidak boleh memasukkan bola yang berada di dalam garis secara langsung dan harus dipantulkan. Jadi maksudnya tadi saya menjelaskan ada batasan-batasan yang tidak boleh pemain keluar dari batasan itu jika ingin memasukkan bola, dan jika ada bola yang memasuki daerah tersebut, memasukkannya tidak boleh secara langsung, tetapi harus dipantulkan ke railing yang lain. Berikut adalah video demonstrasi permainan karambol yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Semoga video ini bisa mengedukasi para penonton yang melihat, ingin mencari tahu bagaimana sih cara main karambol yang benar itu. Dan ya, sekian, terima kasih. Jika kalian ingin memainkan permainan-permainan yang lain seperti karambol, catur, dan lain sebagainya, kalian bisa juga datang ke ke mata kuliah board game yang berada di Universitas Kristen Duta Wacana, Prodi Desain Produk. Sekian, terima kasih.